Ngangguk loh. Ini kayak dejavu, awalnya tidak mengelak begitu, ternyata juga akhirnya maju juga. Karena pagi-pagi relatif santai. Santai ya. Itu kalau mahasiswa punya catatan, kalau Pak Jokowi bilang enggak, jadinya iya. Oh gitu. Kan mahasiswa bilang begitu, bukan cari aja, klik aja. Jadi artinya kalau tadi mengambil kisah Gibran, kan mula-mula dibilang enggak. Kan kita nggak tahu apa yang di belakang panggung. Tapi akhirnya jadi dan maju. Kalau ini mengikuti kisah yang tadi, jadi maju nih. Walaupun levelnya jadi berbeda. Yaitu bukan cuma level pemilihan umumnya, tetapi kan yang satu itu diperbaikinya di MK. Ya. Kalau yang ini kan cuma peraturannya. Apakah KPU akan menjalankan? Karena undang-undangnya kan belum berubah. Gitu. Itu juga kita tunggu bersama. Tapi di sisi lain betul kalkulasi-kalkulasi tadi penting karena ini kan tidak berdiri sendiri. Misalnya, ya dulu disebut-sebutkan dipasangkan dengan RK, kurang lebih begitu ya. Bisa saja dengan yang lain, ya kan? Tapi kita lihat sendiri kalau betul-betul terjadi di Jakarta dengan RK, kan ada Anies. Iya. Ya kan? Ini dulu wakil gubernurnya gitu ya. Muncul juga pertanyaan saya, kenapa bukan wakil gubernurnya ya yang maju gitu ya. Nah, ketika Anies ada di Jakarta, belum tentu juga dapat tiket loh sampai hari ini kan. Karena nggak ada yang bisa mengusung sendiri. Nah, berhadapan dengan RK, belum menang sampai saat ini di Jakarta. Di sisi lain, ini ada kaitannya dengan Jawa Barat juga. Gerindra punya niat ya, sejauh yang saya baca, sejauh yang saya bahas. Nanti saya jawab. Sejauh yang saya bahas. Apa bacaannya? Apa bacaannya? Ya, Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Nah, karena kalau ya kan begitu menempatkan Deddy Mulyadi di Jawa Barat, maka RK jadinya di mana? Jakarta. Ya kan? Nah, berpasangan dengan siapa? Itu kan kata-kata kunci yang ada, walaupun pasangan ini bisa berhadapan dengan Anies dan nanti nggak tahu siapa ya. Belum tentu dapat tiket karena yang lain juga maju kan. Banyak nama-nama yang mau tapi kalau Bang Ege melihatnya lebih besar dari Kim ya kan, tadi dibilang Mas Kaisang ini harum namanya, bahkan di luar Kim pun juga disebut-sebut namanya. Iya, Kaisang sebagai anak presiden kan harum namanya. Pemimpin PSI kan saya nggak tahu lah ya seperti apa karena belum sampai ke DPR gitu ya. Kan orang berharap seperti Gibran yang hebat di debat langsung jadi wapres, langsung jadi wapres, ini bisa langsung Senayan. Enggak juga ternyata gitu. Berproses. Jadi apakah ini mau langsung ke wakil gubernur misalnya atau berproses lagi gitu. Jadi saya belum lihat ini sebagai sesuatu yang istimewa, tapi kalau mempelajari dari kisah Gibran, ya ada niatan ke arah sana gitu. Oleh siapa? Nah, itu yang kalau dikaitkan dengan nggak pernah diakui di depan panggung kan. Mungkin PSI tahu dengan jawaban dari Bang Ege di belakang panggungnya seperti apa begitu ya. Bisa ya. jeda berikut, kita lanjutkan diskusi kita. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Mas Dede. Kalau kata Bang Ege, ini kalau misalnya Pak Jokowi bilang enggak, malah jadinya iya. Panggung belakangnya kita kan gitu. Kalau Anda mengatakan pagi ini berbohong, saya pastikan berbohong. Berarti nggak bohong. Enggak. Saya dapat menjamin ya, saya bersaksi bahwa itu adalah statement bohong ketika ada seseorang yang mengklaim mengetahui Pak Jokowi yang menyodorkan gitu ya. Tapi ketika misalnya kita berbicara soal partai-partai ini berembuk ya, di luar konteks misalnya kami pernah berkonsultasi dengan Pak Jokowi, pernah juga berembuk tanpa Pak Jokowi ya. Nah, ini memang benar, kita bongkar pasang nama itu udah pasti ada gitu ya. Dan dalam hal ini kaitannya Mas Kaisang ini kan Ketua Umum PSI, partai yang di DKI Jakarta, sekarang namanya DKI Jakarta, itu ada 8 kursi gitu. Dan PSI memang bertekad untuk memajukan kader kami untuk maju di Pilgub DKI. Terkait dengan nama, inilah yang belum kami bahas. Tapi dari grassroots maunya kan Mas Kaisang kan? Sebenarnya ada Mas Kaisang dan juga ada Sis Grace Natali. Ada dua ini. Ya. Tapi begini, terkait dengan Mas Kaisang secara khusus ya. Ini belum kami bahas secara serius, kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, PKPU-nya juga belum direvisi. Itu tadi Bang Ege udah ngingetin tuh. Iya, jadi ketika kami sudah membahas secara serius, bongkar pasang, simulasi, konfigurasi partai politik, dan lain-lain, termasuk membangun chemistry. Terus kalau misalnya PKPU-nya nggak jadi barang, ini kan perbuatan yang sia-sia. Lalu yang kedua, kenapa belum kami bahas di DPP secara serius, itu adalah karena proses di DPW, di tingkat daerah ini masih berlangsung. Ya. Kemarin Sis Elva ya, Ketua DPW PSI DKI baru saja ketemu dengan Mas Wibi. Nasdem. Iya, jadi kami juga sedang membangun komunikasi. Ya, wabil khusus dengan partai-partai di Kim.
Tapi juga nggak tertutup kemungkinan kami membangun komunikasi politik dengan partai-partai yang di luar Di luar Kim. Kim. Gitu. Jadi semuanya masih sangat cair di tingkat daerah ini belum mengeluarkan rekom. Tapi Mas Kaisang sendiri responnya pasti mau ya kalau misalnya Mas nanti Kaisang sudah Ya kalau nggak menyatakan berdua, keliling kan? sholat Jumat ya nggak mau lah itu namanya. Mas Kaisang sudah menyatakan siap. Artinya Oh, sudah menyatakan siap. artinya- Kaisang sudah menyatakan Iya, artinya terkait dengan revisi PKPU ini kan saya nggak tahu persis ya, apakah ini langsung KPU-nya ya yang merevisi atau memang harus perubahan undang-undang dulu sehingga harus dibahas di DPR ya. Dan either one mau yang ini atau yang ini kami bukan stakeholdernya. Jadi kami nggak punya kuasa di sini. Sehingga kami pasrah-pasrah aja. Oke. Gitu. Yang kami punya kuasa di sini adalah ketika kami membangun komunikasi politik dengan partai-partai baik itu di Kim maupun di luar Kim, kami menyatakan bahwa kami ingin memajukan kader kami. PSI nggak punya Cukup kuasa. di situ. Tapi yang itu ada kan kuasa? Untuk yang Yang apa itu memajukan maksudnya? Kaisang Yang belum itu bisa. maksudnya? Itu kan Bang Ege, kalau saya ngomong kayak gitu tuh langsung Saya ini follow agak up. tajam loh pendengaran saya kalau ada kalimat-kalimat yang itu apa ya? Iya. Karena kalau dengar kisah ini hampir sama juga dengan yang lalu. Iya, itu. Sekarang kan kita nunggu-nunggu. Iya. Ternyata dalam 3 hari terakhir ada Nggak, soalnya kan, Ada perubahan. soalnya kan kita nggak bisa bohong ya. Iya, Ketika PKPU itu jadi barang, artinya Iya. jadi direvisi, maka ruang untuk seorang Kaisang Pangarep untuk maju di Pilgub ini terbuka. Ini Iya. adalah konsekuensi logis, ya. Tapi yang jelas stakeholdernya pertama itu stakeholdernya bukan kami. Yang kedua ini bukan Pak Jokowi yang Ada peluang nggak PKPU diubah 2 hari sebelum? Waduh, saya nggak tahu itu. Kan udah saya bilang Bang stakeholdernya Ege, ini pertanyaan aja nih. Tanyanya jangan sama Mawar dong. Enggak ya? Tanya sama- Itu tanya coba. Bang Riza, tapi kalau melihat nih, oke lah kalau misalnya tadi kan juga dari PSI mau ya, ketua umumnya Kaisang. Tapi kalau dari Kim sendiri kan cukup banyak nama yang bisa disandingkan dengan RK nantinya. Kalau secara elektoral atau hitungannya sudah ada belum sih RK Kaisang di dalam Kim? Yang pertama saya jawab Mas Iya. Ege dulu. Jadi siapapun yang punya pendapat ya bahwa kenapa Gerindra mengusung RK di Jakarta karena dianggap ada kepentingan mengusung Jawa Barat itu. Kang Jawa Deddy Barat. Jawa Barat itu tidak benar. Ya. nggak benar. Tidak benar. Tidak ada kepentingan ingin mementingkan kepentingan partai Gerindra ya bagi kepentingan pribadi atau golongan atau partai atau pribadi lalu memaksakan Kang RK di Jakarta supaya Udah rame nggak sih di Kim soal ini? Nah itu tidak benar, jadi tidak pernah ya. Kita menyampaikan Kang RK semata-mata karena melihat ya Sosoknya hasil ya. survei pribadi Popularitas, Kang RK yang memang potensial di wali kota Jawa Barat, kemudian gubernur Jawa Barat dan prestasi lainnya. Saya kira hanya itu, tidak ada. Kebetulan saja di survei Jawa Barat nomor 2 setelah Deddy Kang Mulyadi. RK jadi gitu. Ini Iya. sesuatu yang kebetulan. Iya, iya. Jadi tidak ada kesengajaan. Yang kedua, tadi kalau dilihat memasangkan, menghitung ya semua partai pasti. Iya. Jangankan partai yang punya kesempatan di parlemen. Partai non-parlemen saja membuat kalkulasi. Di luar partai juga ya ormas, relawan, pribadi-pribadi itu sesuatu yang biasa. Ada orang yang senang berpolitik membuat kalkulasi. Para ahli Kang Ege pasti juga membuat hitung-hitungan, itu biasa. Jadi saya kira kalau membuat hitungan-hitungan, saya kira semua lakukan hal itu. Ya oke lah, sekarang Bang Riza atau Partai Gerindra sendiri melihatnya Gerindra Kaisang? Ya kenapa nggak mungkin? Semuanya mungkin. Ya, dalam hitungan kalkulasi politik semua sangat mungkin ya. Dulu Misalnya juga- melihat sejarah dulu lampau gitu. Ya sama, dulu juga siapa yang sangka tiba-tiba Pak Jokowi ketemu Ahok ya, nggak ada yang sangka gitu ya. Karena dulu kan kita semua tahu lah, PDIP sudah selesai sebetulnya pembahasan di internal melalui proses yang panjang. Pak Fauzi Bowo berpasangan dengan Pak Dadang. Ya. Adang terjatuh. Ada. Bukan, dengan Adang ya. Adang. Ya, yaitu Padang, yaitu Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Itu sudah selesai. Cuma waktu itu kan Pak Prabowo, Pak Hasim terus minta kepada Ibu Mega sampai 3 kali loh. Ya. Gitu. Kita ingat benar semua itu. Akhirnya Ibu Mega juga mempersilahkan karena memang hubungan baik Jadilah tuh Jokowi Ahok tuh, Pak Jokowi dengan Ibu Mega kan baik setelah 2009 berpasangan kan hubungan terus makin baik. Nah ketika 2012 diminta terus akhirnya Ibu Mega menyetujui dan akhirnya kan menang. Ya kan? Begitu juga waktu 2017 sama. Nggak ada yang pernah mengira tiba-tiba Anies ya, mohon maaf ketika itu posisinya menjadi jubir dan sebagainya selalu dengan Pak Jokowi. Kita tahu lah di publik di medsos bagaimana Pak Anies ya yang menyampaikan banyak hal lah tentang Pak Prabowo. Apa iya gitu Gerindra menerima Pak
Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang diusung hanya oleh Gerindra, bukan partai lainnya, dan PKS. Nggak pernah kepikir kan? Ternyata terjadi. Kenapa? Jadi masih Itu cair Karena lah. kebaikan Semua kemungkinan Anies bisa Sandiaga terjadi. Uno, Iya. karena kebaikan, kebijakan, dan kenegarawan Pak Prabowo, akhirnya terjadi. Ini mungkin terjadi ya di Dan 2020. Itu akhirnya, pertanyaannya. akhirnya apa? Itu Akhirnya adalah Pak Anies dengan Pak Sandi dan menang. Terus maju di Pilpres nggak ada masalah. Oke.